Gue sering banget ngerasa heran sama pilihan orang yang beda sama gue. Gue selalu tim Messi, bukan Cristiano Ronaldo. Walaupun gue fans MU. Cristiano Ronaldo itu jago. Jago banget. Levelnya jauh di atas pemain-pemain lainnya. Tapi, gue nggak pernah bisa paham dari sisi mana dia bisa dibilang lebih jago dari Messi. Ini bukan video buat ngedebatin topik itu ya. Jadi gue nggak akan ngelaborasi panjang-panjang tentang opini tadi. Lagian itu juga nggak penting-penting amat. Tentang bola doang. Terus ngapa? Kalaupun ternyata secara objektif Ronaldo lebih hebat dari Messi, hidup gue juga kagak kenapa-napa. Gak signifikan buat kesejahteraan gue sehari-hari. Nah, tapi perbedaan pendapat tentu nggak cuma ada dalam dunia sepak bola, ya dong. Gimana kalau kita perluas konteksnya ke isu-isu yang lebih signifikan? Lo dan temen lo pengen pergi, tapi beda pendapat. Lo pengen naik mobil, tapi temen lo pengennya naik umum. Keputusan yang kalian bikin kan nentuin antara biaya dan waktu yang harus kalian keluarin. Masalah kayak gini signifikan buat hidup sehari-hari. Apalagi kalau kalian gak sepakat berkali-kali tentang masalah tersebut. Atau mau yang lebih signifikan lagi, pemilu. Langsung aja nih ya kita tembak. Presiden yang kepilih nanti tentu ngaruh sangat-sangat besar ke kehidupan rakyat senegara. Dan di titik ini, lo mungkin ngerasa sangat resah dan gak habis pikir. Kenapa ada temen lo, keluarga lo, atau bahkan idola lo yang pilih paslon tertentu? Kayak, kenapa sih? Lo sehat kan? Masih waras kan? Kok bisa-bisanya lo milih paslon itu? Lagi-lagi, pilihan orang yang berbeda dari pilihan kita seringkali bikin kita speechless. Kita nggak bisa mengerti dari sisi mana orang lain bisa sampai ke kesimpulan untuk memilih hal yang kita nggak pilih. Betul? Ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Gue cuma mau ngomongin tentang kenapa ya dalam hampir semua isu kita bisa punya pilihan yang berbeda-beda dan tampaknya kita suka nggak habis pikir tentang pilihan orang yang berbeda dari kita. BTW guys, ini baru sadar jenggotnya lebat sebelah. Kayak gini ya, tolong diabaikan saja ya. Pilihan itu nggak muncul tiba-tiba ya, sekonyong-konyong dari ruang hampa gitu ya. Justru tindakan memilih sesuatu sebenarnya sekadar buah dari proses-proses berpikir lain yang terjadi di balik layar, yang di dalam otak. Manusia punya kapasitas untuk memproses pikiran secara rasional. Secara konsep, rasional berarti kita menerapkan prinsip rasio atau membandingkan antara dua pilihan atau lebih. Kita punya kemampuan untuk memberi bobot kepada opsi di depan mata kita, sehingga pilihan yang kita ambil bisa relevan dengan tujuan kita masing-masing. Nah, tujuan itu jadi faktor paling penting di sini menurut gua. Bobot relatif dari opsi-opsi yang ada itu secara langsung dipengaruhin dari satu pertanyaan. Emangnya lo lagi mau mencapai apa? Misal, lo lagi pengen milih sepatu buat pergi. Lo punya 2 sepatu nih, yang kualitasnya sama persis, harganya juga sama. Lo suka dua-duanya. Pertanyaannya, lo akan pakai yang mana nih hari ini? Gampang aja, tujuan lo hari ini mau kemana? Kalau tujuannya ke tempat outdoor, pertimbangannya simple. Dari 2 sepatu ini, yang mana yang lebih gampang dibersihin? Yang mana yang nggak gampang rusak kalau kena air? Mana yang sole-nya punya grip yang lebih kuat ke tanah? Nah, ini berarti kita bisa ambil 3 variabel ya. 1, kemudahan buat dibersihin. 2, ketahanan terhadap air. Dan 3, daya cengkram. Apakah kualitas sebuah sepatu hanya terbatas pada 3 variabel ini?
Ya enggak. Tapi karena lu punya tujuan yang spesifik, bobot bagi 3 variabel tersebut jadi yang paling penting. Kalau tujuan lo ke kondangan, ntar variabel yang penting ya beda lagi. Ya cari yang modelnya elegan misalnya. Sekarang kita bisa perluas cakupannya. Bayangin proses berpikir kayak gitu berlaku bukan cuma buat lo, tapi buat setiap orang yang lagi membuat pilihan. Nah, semua orang akan punya tujuannya sendiri-sendiri, sehingga akhirnya ngasih bobot yang beda-beda bagi opsi yang mereka hadepin. Buat gua, pemain bola yang hebat itu adalah yang bisa memengaruhi jalannya pertandingan, bukan cuma nyetak gol. Maka dari itu, walau Cristiano Ronaldo seorang pencetak gol yang sangat jago, gua tetap bilang Messi lebih hebat karena dia lebih all-rounder, Artinya apa Bang Messi? bisa ngontrol pertandingan dari berbagai macam sektor. Apakah pendapat gua bener? Relatif. Kan ini bobot yang gua tetapin sendiri, karena gua punya tujuan tertentu dalam otak gua. Kalau lu bilang Ronaldo lebih hebat, boleh. Gua akan nanya, emangnya pemain hebat versi lo itu yang kayak apa? Dari situ akan kelihatan bahwa bobot yang lo berikan pada ciri-ciri pemain hebat ternyata beda sama gua. Tujuan yang kita mau capai ya emang beda aja. Simple itu. Dan itulah kenapa tiap-tiap individu bisa punya pilihan yang berbeda. Soalnya kita suka gagal memahami bahwa orang lain itu punya tujuan yang berbeda dengan kita. Gagal paham ini faktornya bisa banyak ya. Pertama, kita kadang nggak ngeh bahwa orang lain itu punya tujuan yang berbeda dari kita. Ampe kuda lumping beranak pinak juga nggak akan bisa nyambung ketika lo dan temen lo ngedebatin sepatu mana yang mau dipakai. Kalau kalian belum matchingin tujuannya, debat dah lo, ampe rahang lo berotot. Kedua, gagal paham juga bisa terjadi kalau kita nggak mau mengakui bahwa ada tujuan yang berbeda. Beda ya sama yang pertama ya. Yang pertama tadi kita nggak ngeh bahwa orang lain punya tujuan lain. Yang ini kita nggak mau ngakuin bahwa ada tujuan lain yang lebih bagus dari yang kita punya. Ini perdebatannya bakal lebih tajam nih. Bayangin, lo debat milih sepatu, tapi temen lo justru nyalah-nyalahin tujuan lo yang maunya jalan outdoor. Ih, aneh banget lo. Buset, hujan gini, lagian ya, jangan main ke outdoor lah. Kalau begini modelannya ya, jangan debat di level milih sepatunya. Tapi mending diskusiin aja di level tujuannya. Barulah perdebatan tadi bakal lebih konstruktif. Menurut gua, gagal paham yang pertama itu sumbernya karena komunikasi yang kurang transparan aja. Makanya setiap pengen diskusi sama orang lain, pastiin bahwa kita udah menjejakkan kaki di atas tanah yang sama. Kita ngarah ke tujuan yang sama. Caranya simple, diungkap aja. Gue pengen jalan-jalan outdoor nih. Bagusnya pakai sepatu apa ya? Jadi kita perjelas dulu bahasan kita ini arahnya mau kemana. Kedengerannya sangat mudah, tapi sangat bisa terlupakan. Seringkali kita ngebuka diskusi dengan ambigu. Tolong bantu gue pilihin sepatu dong. Langsung nodong bantu milihin tanpa ngejelasin tujuannya. Yang ini nih yang bisa bikin kita debat kusir. Atau malah tendensius sambil udah make sepatunya, terus bilang, gue make sepatu ini udah cakep atau belum? Lah, ngapa jadi cakep? Hubungannya apa coba? Orang lu mau jalan-jalan outdoor. Cakep ya penting, tapi bukan itu yang terpenting dong. Nanya dengan konteks yang bukan sesungguhnya dalam kasus ini kelihatan cakep. Bakal bikin lawan bicara salah sangka. Jadi yang penting mah terbuka aja, transparan apa adanya. Apa yang mau dituju? Lalu diskusiin bareng variabel-variabelnya. Buat gua, menetapkan tujuan itu perkara subjektif. Implikasinya, setiap orang punya hak prerogatif buat netepin tujuannya masing-masing. Misal, kalau ada orang yang milih presiden berdasarkan ketegasannya, ya itu hak dia. Kalau ada orang lain yang milihnya berdasarkan latar belakang pendidikan, bebas.
Berdasarkan partai yang ngusung, terserah. Menurut gue, ini hak yang nggak bisa diganggu-gugat. Tujuan itu bisa ditetepin setiap individu secara independen. Nantinya, tujuan tersebutlah yang mendasari pembobotan variabel dia ke depannya. Jadi, gini, kalau gua lihatnya sih kita perlu bedain antara tujuan dan variabel pembandingnya. Versi lebih gampangnya, bahasanya gini aja. Bedain antara tujuan dan caranya. Nah, sebaliknya ya, kalau tujuan yang tadi itu subjektif, cara itu objektif. Cara atau variabel ini bisa dibandingkan satu sama lain karena punya ukuran. Contoh yang gampang, lo mau pergi, tapi bertujuan untuk nggak ngeluarin duit lebih dari 30.000 buat ongkos. Cara yang mungkin lo tempuh, ya bisa macam-macam. Bisa kendaraan pribadi, angkutan umum, cari tebengan, jalan kaki, dan lain-lain. Apakah lo bisa membandingkan setiap cara secara objektif? Bisa, karena masing-masing ya ada ukurannya, yaitu rupiah. Menurut gue, kita bisa diskusi di dua level tersebut, baik pas netepin tujuan maupun milih caranya. Namun, karena mereka punya sifat yang berbeda, yang satu subjektif dan satunya lagi objektif, cara kita berdiskusi juga perlu dibedain. Karena netepin tujuan itu subjektif, ngobrolinnya nggak bisa mengabaikan latar belakang, konteks, ideologi, atau nilai. Dan sulit bagi kita buat banding-bandingin tujuan dan bilang yang satu itu lebih baik dari yang lain. Misal, tujuan temen lu ke Tebet, lu ke Bintaro. Gimana cara lu bandinginnya? Gimana cara justifikasi bahwa satu tujuan lebih baik dari yang lain? Contoh lainnya ya, yang lebih serius dalam pemilu lagi. Lo maunya pemimpin yang tegas, tapi temen lo lebih mentingin pemimpin yang bisa bercanda. Dari sisi mana lo bisa bilang yang satu lebih baik dari yang lainnya? Ketika kita bilang, pemimpin tegas itu lebih baik dong, pasti. Itu debatable. Apa iya sifat tegas itu kepake dalam konteks berinteraksi dengan rakyat kecil atau anak-anak? Bukannya zaman sekarang pemimpin yang luwes, gaul, bisa bercanda, itu malah lebih disenengin ya? Apalagi di media sosial. Bayangin kalau ada pemimpin yang tegas mulu, tapi jadinya yang nggak likable. Di alam demokrasi ini, apakah itu nggak bahaya? Lihat Donald Trump. Tegas, keras, punya sikap. Tapi ingat, dia presiden Amerika pertama yang kena impeachment 2 kali loh. Tampaknya malah kurangnya citra menyenangkan juga bisa bikin demokrasi suatu negara jadi gonjang-ganjing. Well, tapi gue bukan lagi pengen debatin itu ya. Itu tadi cuma contoh, jangan salfok ya. Gue cuma mau bilang bahwa penetapan tujuan itu lebih sulit untuk didiskusiin karena ranahnya subjektif. Yang lebih mungkin dilakukan ketika diskusi di level tujuan adalah kompromi atau kooperasi. Hampir selalu kita nggak bisa zero sum game. Nggak bisa kayak gua menang, lu kalah. Impossible. Jadi kalau lu sama temen lu masih debatin tentang rencana jalan-jalan indoor apa outdoor, yang paling mungkin dilakukan adalah kompromi. Ya kayak, oke ya udah hari ini outdoor, tapi besok indoor ya. Atau kooperasi. Gini deh, kita cari tempat yang ada indoornya dan ada outdoornya. Kalau tentang nentuin cara, nah ini lebih mudah karena bisa dibandingin dan ditimbang-timbang. Katakanlah kita mau milih presiden ya, lalu kita ternyata punya tujuan yang sama. Presiden itu harus mampu nyusun tim yang meritokratis. Artinya kabinetnya nanti harus lebih banyak diisi oleh ahli, akademisi, dan profesional di bidangnya. Jangan kebanyakan titipan parpol. Diskusinya jadi gampang nih. Tinggal bandingin aja. Dari calon-calon presiden yang ada, mana yang paling mungkin nyusun kabinet seperti itu? Lihat tuh, dari partai-partai pendukungnya, historinya kayak apa?
Dianya sendiri punya rekam jejak kayak gimana pas nyusun tim? Apakah ada riwayat nepotisme? Apakah sering terlihat nimbang pendapat ahli dalam keputusannya? Fakta-fakta yang ada tinggal dijejerin dan diperbandingkan. Kesimpulannya, agar punya diskusi yang konstruktif, pertama, pastiin dulu diskusi kita ada di level yang sama. Dan dua, lakukan pertukaran pendapat sesuai dengan alam subjektivitasnya. Jangan maksain tujuan pakai pendekatan objektif, dan jangan ributin cara pakai pendekatan subjektif. Jangan gampang tersulut emosi. Seringkali, karena kita mandek dalam sebuah diskusi dengan orang lain, reaksi emosional kita nggak bisa bohong. Rasanya ya kesel aja, bawaannya pengen bilang orang lain tolol dan close-minded. Padahal dia pun mikir gitu juga tentang kita. Sebagai manusia yang berakal sehat, emosi yang kita rasain harusnya nggak boleh menjadi bahan bakar bagi tindak tanduk kita. Sadari bahwa emosi itu wajar. Ngerasa emosi itu manusiawi. Asal nggak mengantarkan kita melakukan hal-hal aneh. Ketika emosian dalam sebuah diskusi, ingat-ingat apa yang kita bahas di video ini. Pertama, pastiin kita dan lawan bicara udah menjejakkan kaki di tanah yang sama dan ngarah ke tujuan yang sama. Kalau beda, coba kompromi dan kooperasi. Kemudian, dengan tujuan yang udah disepakatin, ukur setiap variabel atau cara-caranya dengan standar yang jelas. Pokoknya, yang terakhir, ingat, emosi gampang nyulut ketika kitanya lagi ngomongin level tujuan. Lawan bicara malah ngomonginnya level cara. Wajar lah kalau adu jotos.